waktunya sudah sampai masih ada kegiatan lagi? Alhamdulillah tadi nyambut gawe oleh pakan sudah pulang karena musim pandemi. Biasa pulang jam 4, kita tadi jam 3:15 udah pulang kan. Memang Covid gitu kan. Covid jadi alasan terus kan. Kasihan Covid-nya. Ya. Sini niat ngopi, mau ngobrol, syukur-syukur dikasih Enggak gini, mumpung lagi pas di sini, boleh kan nanya-nanya sedikit. Ya, pengetahuan tapi agak melenceng dikit nih. Insya Allah kalau bisa tak jawab, kalau enggak buat PR kan. Jadi selama ini saya lihatin kayaknya Mas Musli itu luar biasa ilmu pengetahuan spiritualnya. Ilmu ngobrol aja tentang Al-Fatihah yang selama ini kan hampir setiap waktu kita baca terus menerus. Jadi surat Al-Fatihah itu sebenarnya kandungan makna untuk keseharian itu kalau dijabarin itu sampai di mana gitu. Kanjeng Syekh ini coba saya pengen barangkali ada sesuatu misteri yang selama ini belum saya dapat. Coba langit sedikit aja. Fatihah kita sering baca. Mungkin kalau kandungan arti dan maknanya ya banyak yang lebih tahu ya. Intinya Fatihah itu ya umul kitab ibunya kitab. Sambil merokok nggak apa-apa ya? Wah, yuk ngobrol santai. Rokok aja. Nanti kalau ada manfaat ya diambil, nggak manfaat ya sepurone karena kita hanya makhluk. Memang benar kalau Fatihah ini dulu sangat masyhur kegunaannya. Saya ngomong kegunaannya lah biar kita ini nanti kenal Fatihah, sering baca Fatihah, tapi biar dapat manfaatnya ya manfaatnya. Yang pertama mungkin begini, untuk kita bisa membaca Fatihah tentunya kita pernah belajar Fatihah. Fatihah itu 7 ayat. Nah ini semuanya doa semua, ada Bismillah, tauhidnya, alhamdulillah, syukurnya, gitu kan. Terus di situ ada yang namanya Allah itu Malik, rajanya, artinya Allah mendidik kita untuk supaya jadi raja gitu, di diri sendiri, keluarga maupun di lingkungan. Terus bagaimana cara kita menyembah kepada Allah? Ya karena butuh, karena bagaimana cara kita memintanya? Terus di situ ada petunjuk untuk orang-orang yang sudah laku ihdinas siratal mustaqim, artinya minta petunjuk agar petunjuk ini dikabul lah atau diridhoi. Nah yang diridhoi itu ya siratal ladzina an'amta alaihim, seperti jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat sebelumku. Nah sebelum ini kita mau lihat mukanya kayak Pak Jokowi, mukanya kayak yang ya pokoknya yang kita lihat lah yang paling kaya gitu. Kalau kita lihat Allah itu kan maha kaya gitu ya. Nah bicara tentang pengamalan ya tentunya kita nggak asal-asalan, meskipun kalau ayat Al-Quran ini diijazah maupun tidak diijazah itu sudah dapat pahala. Nah, pengetahuannya begini, Al-Quran adalah wahyu Allah, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril dan akan mendapat pahala bagi orang yang membacanya. Pahala ini artinya faedah. Nah untuk mengerti faedah daripada Fatihah biar mantap ya kita ada ijazahnya lewat guru-guru agung, lewat mursyid, lewat kiai-kiai kita gitu. Supaya apa? Kita disambungkan sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, kalau kita mau mengamalkan Fatihah, pertama kali beli Fatihah itu dengan 313 kali gitu. 313 kali ini apa? Sebaiknya ya kita beli 313 saya ulang ya. Iya. Nah, pertama kita
cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, cinta kita lewat apa gitu kan? Tentunya biasanya kita bersolawat. Nah, Fatihah ini yang menurunkan pertama kali kepada umatnya, yaitu yang di Al-Quran sebagainya adalah Rasulullah. Maka sepatutnya lah yang 100 itu 313 itu yang 100 khusus hadiahin ke Kanjeng Nabi Muhammad 100 kali. Terus yang kedua, kita punya Hausil Aqdam, rajanya para wali Sultanil Aulia Hausil Aqdam Kutubil Alamina Syekh Abdul Qadir Jalani Qaddasallahu sirrah, yang punya gelar ya Imamani. Gelarnya itu ya Imamani, penguasa dua alam, alam lahir maupun alam batin. Yang maknanya kalau kita insya Allah berhadapan dengan segala sesuatu, kita kenal beliau, kita minta tawasul pertolongan beliau, insya Allah tidak ditolak kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani. Tentu tugas Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani kepada umat ini ya berat gitu, tapi beliau akan menjaga amanah dari Allah itu. Itulah tugas kewalian. Makanya yang 100 ini ya hadiahkan kepada beliau Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani Qaddasallahu sirrah. 100 Kanjeng Nabi, 100 Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani. Yang kedua, yang ketiga 100-nya hadiahkan kepada wali agung kita. Siapa wali agung kita? Wali agung kita ya tentunya yang nyepokin kita, yang nyuapin kita, yang tatkala kita sakit ya pertama kali khawatir, ya kan? Yang kasih sayang itu berarti ya bapak, ibu kita tuh orang tua kita gitu. Nah, kita hadiahi. Nah, kenapa kok mesti orang tua ini dihadiahin begitu ya? Kita lihat perjalanannya lah ya. Orang tua mati-matian ya kan, nyari makan buat kita, kaki buat kepala, kepala buat kaki. Ya, hanya cuman ngirim Fatihah nggak keringetan nih, ini cuman paling 2 jam lah 100 kali. Jadi itu di wirid itu di amalnya seperti apa itu? Ya, terus nanti ulang lagi yang 13-nya nanti buat al-ajazani, artinya dijazai. Nah, atau para ulama yang banyak mengamalkan, kita ngambil karomah, wasilah ulama yang mengamalkan sholat Fatihah ini gitu kan. Ya cara mengamalkannya minimal dibelilah 100 buat Kanjeng Nabi. Bagus-bagusnya ya 1 kali majelis, 1 kali duduk. 1 kali duduk. Kita punya tujuan apa? 1 kali duduk. 100 buat Kanjeng Nabi, 100 buat Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani, yang 100 buat wali agung kita, bapak ibu kita, yang 13 buat man ajazani atau orang-orang yang mengamalkan ini gitulah. Nah, orang pengamal ya para aulia, para muslimat lah begitu. Ya kalau nggak kuat karena ini Fatihah nggak terbiasa, ya intinya boleh tapi dalam 1 hari saja. Dalam 1 hari ini harus game 313. Setelah game 313 nanti cara bacanya, cara pengamalannya menurut guru saya yang saya ambil dari Ajengan Anang. Ajengan Anang itu ada di salah satu Cianjur sana. Pengamalannya habis maghrib itu 41 kali kalau buat hajat. 41 kali kalau buat hajat. Pokoknya mau hadoroh nggak hadoroh ya tetap hadorohnya ke Kanjeng Nabi, Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani, bapak ibu kita 1 kali nggak apa-apa. Baru terus man ajazani sebut siapa itu guru kita, Ajengan Anang Abdul Halim. Nah gitu ya. Habis itu baca kalau buat hajat 41 kali habis maghrib. Hajat apa saja, mau jual rumah, jual tanah gitu. Nah nanti ada doanya 3 kali. Doa ini caranya dalam kita ngadep ngulon, gitu Fatihah ngadep kiblat. Kita setelah 41 dibaca, angkat tangannya begini tangannya itu. Bacanya doa kuncinya saya baca aja sekalian biar nanti hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berhenti sebentar, hadirkan hajat kita. Contohnya kita pingin jual rumah atau pingin punya mobil atau pingin naik jabatan atau pingin senang siapalah yang mau
lamar gitu kan di hati kita. Terusin baca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Terus tambahin Allahumma jma' baini wa bainal hajati kama jama'ta baina asma'ika wa sifatika ya dzal jalali wal ikram. 3 kali. Posisi tangan angkat. Setelah 3 kali Allahumma jma' baini wa bainal hajati kama jama'ta baina asma'ika wa sifatika ya dzal jalali wal ikram. Terusin ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ulangi lagi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadirkan dalam hati, sambungkan rasa ini ke Allah Ta'ala hajat kita. Baru baca tambahin qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu ahad. Tambahin lagi Allahumma jma' baini wa bainal hajati kama jama'ta baina asma'ika wa sifatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma jma' baini wa bainal hajati kama jama'ta baina asma'ika wa sifatika ya dzal jalali wal ikram 3 kali. Baru ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ulang 1 kali lagi baru tutup amin. Dah. Dan yakinkan Fatihah itu. Tapi kalau untuk hal-hal yang terkunci, Fatihah hal-hal terkunci contohnya perempuan nggak nikah atau jual barang nggak laku-laku karena ada sesuatu atau bagaimana, guru saya mengajarkan bahwa Fatihah dibaca 11 kali baru doanya 3 kali, tapi lewat media air. Terakhir tiupin doa yang tadi ini, yang mengangkat tangan ini, tiupin ke air, nanti cipratin di sana. Insya Allah hal yang terkunci kayak apapun yang menurut akal kita itu susah, insya Allah Allah bukakan dengan ridhonya. Kira-kira itu Fatihah itu begitu pengamalannya ya teman-teman kita ya. Mudah-mudahan ini manfaat gitu loh. Intinya yakin Fatihah ini sangat luar biasa pokoknya. Ini adalah umul kitab Al-Quran yang segitu gedenya, diringkes Yasin, baru nanti diringkes lagi ke Fatihah. Jadi Fatihah ini ya, orang yang membaca Fatihah intinya sudah menghatamkan Al-Quran. Makna yang terkandung di Al-Quran diringkes jadi Fatihah. Maka Fatihah inilah harus diyakini faedahnya. Mungkin gitu yang kira-kira jelas kalau ya. Luar biasa. Cuman ngomong-ngomong Ya, ini memang sih luar biasa. Cuman kalau nggak ditulis kan nanti lupa. Bisa nggak nanti ijazah ditulis? oh, ya siap karena saya Insya Allah nanti bisa diamal. Insya Allah nanti kalau yang butuh teman-teman, karena saya udah ngomong ya nanti tak tulisin. Ya, Insya Allah. Tapi ilmu itu ya harus yakin dan diamalkan, mesti diuji coba, mesti dijalanin. Tapi ini yang ngamalin itu wali-wali agung. Karena menurut sanad adalah Ajengan Anam bin Abdul Alim itu ngambil dari Ajengan Anam, ngambil dari Ajengan Jalil, yang Jalil dari Syekh Abdul Qadir ngambil dari Syekh Mansur Jikaduan dari sana. Syekh Mansur Jikaduan ada sangkut pautnya dengan Sultan Hasanuddin Banten, jadi ada sangkut pautnya tentang ke bapaknya Syekh Syarif Hidayatullah. Kepada beliau maghfir lahum warhamhum lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mungkin cukup itu aja ya Fatihahnya. Nanti kalau kurang jelas dan lain sebagainya boleh lah nanya Mas Kanto, kalau nggak ada boleh nanya ke langsung ke saya. Ya, alhamdulillah. Luar biasa, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih banyak. Amin. Ya. Sama-sama. Bagi rekan-rekan yang sudah menonton video ini, yang mau mengamalkan,
saya udah ijazahkan, cukup karena ada memberi ada menerima, cukup ngomong kobil tuh. Alatnya udah lengkap. Setelah ngomong kobil tuh kira-kira nanti nggak paham, bisa WA di nomor saya 0857 7938 9950 dengan saya sendiri ya, Mas Musleh. Kalau pakai Mas, wong elek wong kampung ya. Insya Allah nanti saya janji jawab. Mungkin cukup sekian rekan-rekan. Kalau ada kurangnya dibukakan pintu hampura. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.